untuk menyatakan berhenti. Kenapa sekarang berebut 4 pulau itu? Tahu tak? Itu kandungan energi, kandungan gas sama besar di Andaman. Itu permasalahannya. Isu pengelolaan minyak dan gas, migas, di Aceh selalu menjadi topik strategis yang menyimpan dua sisi mata uang, potensi keuntungan besar bagi daerah, atau potensi konflik baru bila tidak dikelola dengan bijak. Migas di Aceh adalah sumber daya strategis yang bisa menjadi berkah pembangunan baik daerah maupun nasional. Era Orde Baru sudah membuktikan bagaimana pabrik gas LNI PT Arun di Lok Semawe mendatang keuntungan besar bagi pemerintah pusat. Namun, apa yang didapat Aceh dari pengelolaan migas itu? Sejarah yang bisa menjawabnya. Potensi konflik akan muncul jika tidak terjadi keadilan distribusi manfaat, transparansi dan partisipasi publik dan sinkronisasi antara pusat dan daerah. Maka keuntungan migas hanya akan menjadi ilusi, dan konflik bisa menjadi kenyataan baru dalam sejarah panjang Aceh. Dan akankah AK-47 kembali disandang sebagai alat kompromi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di Secret Story Podcast. Teman-teman, fokus kita hari ini berada di Provinsi Ujung Barat Pulau Sumatera, tepatnya di Aceh, di mana beberapa isu sempat viral dalam ruang publik menyangkut Aceh. Selain isu pulau yang akhirnya Presiden memutuskan 4 pulau sengketa itu tetap milik Aceh, ada pun juga soal pengelolaan migas Aceh yang masih menjadi isu yang hangat dibicarakan. Berbagai temuan sumber minyak baru menjadi bahasan di berbagai media dan memunculkan spekulasi dan kecurigaan akan kemana dibawa kekayaan baru dari Aceh ini, serta siapa yang nanti akan mengelolanya. Pasca damai dan berlakunya otonomi khusus, pengelolaan migas di Aceh masih menyimpan kompleksitas tersendiri baik dari sisi politik, ekonomi, dan tata kelola. Pertanyaan pun mengemuka, apakah kekayaan migas ini benar-benar menjadi berkah bagi masyarakat Aceh atau justru berpotensi menjadi sumber ketimpangan dan konflik baru. Untuk membahas soal ini telah hadir Guru Besar Ekonomi Universitas Syah Kuala Banda Aceh, Profesor Muklis Yunus. Assalamualaikum, Prof. Terima kasih sudah ingin bergabung hari ini di podcast kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, Prof. Seperti tema perbincangan kita hari ini ya, Prof, terkait migas Aceh, yaitu mengulang sukses Arun atau membuka konflik baru. Nah, bagaimana isu yang sedang muncul tersebut menurut pandangan Prof? Silakan, Prof. Yang pertama, kita melihat bahwa Aceh, takdir Tuhan, itu diberikan kelebihan dibandingkan dengan daerah lain. Betul. Kelebihan tersebut dalam bentuk sumber daya alam adalah migas. Ya. Satu hal yang perlu kita sampaikan dulu secara akademik, bahwa negara, daerah, di mana Allah berikan sumber daya alam berlimpah, di sana kita temukan sumber daya manusia yang lemah. Itu kata ahli loh, kata ahli pembangunan Todaru. Namun demikian, ada juga beberapa negara yang proporsional. Sumber daya alamnya berlimpah, manusia juga sangat bahagia, sangat cerdas, dan diakui memiliki kapasitas lebih dibandingkan dengan negara lain. Oleh karenanya, tugas kita adalah bagaimana membuat sesuatu yang tidak proporsional, apalagi yang sebaliknya menjadi proporsional. Daerah yang sumber daya alamnya berlimpah, idealnya mereka menikmati kebahagiaan, kemajuan yang sangat luar biasa, tidak sebaliknya. Kenapa timbul pertanyaan tadi? Aceh malah sampai sekarang, saya mewakili universitas, sebetulnya sebagai ahli juga bisa mengomentari. Ada sesuatu yang tidak patut, di luar kepatutan. Aceh daerah penghasil migas, tapi masa bisa negara atau daerah yang paling miskin di Sumatera? Ini kan
sesuatu yang ironis. Betul. Inilah yang salah satu bahan kenapa kita menjadi tertarik kita diskusi pada hari ini. Ya. Mungkin, nah kita juga dengar baru-baru ini akhirnya konflik masalah 4 pulau di Aceh itu selesai. Ya. Pak Presiden mengambil alih, mengembalikan ke Aceh. Bukan persoalan pulau, persoalannya di balik pulau itu ada migas. Kalau pulau dengan penduduknya terbatas, nggak ada apa-apanya, ya kan? Itu mungkin nggak tertarik. Tapi ketahuilah, pulau manapun, apalagi di Aceh, mengandung migas yang sangat luar biasa. Oleh karenanya, kalau ada orang-orang Aceh yang bergerak mengkritisi kebijakan pemerintah pusat, tidak lain agar sebagian terbesar dari apa yang diperoleh di Aceh dikembalikan ke masyarakat Aceh dalam bentuk percepatan pembangunan sehingga status kemiskinan di Aceh bisa segera dicabut. Ya. Diperlu kepedulian dari para pihak, termasuk podcast kita hari ini adalah mencoba menjembatani dua kepentingan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat yang ada di Republik dengan masyarakat yang ada di Aceh itu sendiri. Baik, Prof. Nah, terkait migas tadi ya, Prof. Sejauh mana sebenarnya potensi migas Aceh ini dapat menggantikan dana otsus jika pemerintah pusat tidak memperpanjang dana otsus Aceh? Yang pertama kita tahu persis bahwa dana otsus itu diberikan itu atas karya dan karsa orang-orang Aceh loh sebenarnya. Ya. Ya, termasuk kontribusi Aceh tatkala merebut kemerdekaan. Jadi bukan persoalan kita bertemu hari ini. Betul. Bahwa orang Aceh diberikan sesuatu karena karya dan karsanya. Baik dalam bentuk manusianya maupun juga dalam bentuk pengorbanan yang mereka berikan. Harta dan nyawa sekalipun. Jadi jangan orang-orang Republik ini lupa dengan Aceh. Ya, idealnya bahwa orang-orang Aceh itu, ini bukan ego ceritanya. Bukan karena saya orang Aceh. Tapi artinya bahwa kita juga proporsional. Ya. Berapa banyak orang Aceh korban melawan Belanda? Berapa banyak intervensi orang Aceh harus memberikan percepatan pembangunan untuk Republik, termasuk menyediakan uang, modal. Bukti fisik masih ada. Kita nggak usah jauh di sini. Coba kita berangkat ke mana itu? Yang ada emas, ya kan? Nah, ini 38 kilo emas orang Aceh sumbang untuk Republik ini, sehingga Republik dikenal di luar, ya kan? Mewujudkan kemerdekaan dan sekaligus agar kita bisa melakukan sesuatu setelah Indonesia merdeka. Artinya bahwa Aceh sudah berbuat sesuatu, tidak hanya orangnya, alamnya juga. Betul. Coba kita hitung-hitung kembali berapa besar kontribusi Aceh melalui migas untuk pendapatan nasional. Yang kita masyarakat Aceh berharap agar sebagian dari perolehan dana bersumber dari migas Aceh dikembalikan ke Aceh karena Aceh digunakan untuk kepentingan percepatan pembangunan Aceh yang sekarang dirasakan masih belum wajar dibandingkan dengan apa yang Aceh bisa sumbangkan dalam bentuk migas untuk Republik yang tercinta ini. Betul. Nah, kalau misalkan kita bicara tentang potensi keuntungan migas Aceh ya, Prof, maka tidak akan lepas dari potensi konflik di dalamnya. Kenapa? Karena kan pengalaman berdirinya PT Arun hingga hari ini meninggalkan jejak panjang yang memicu konflik bersenjata. Apakah seperti itu, Prof, atau bagaimana? Ya, yang pertama kita lihat dulu ya, kita lihat bahwa sebenarnya pengalaman yang pahit pada masa lalu, termasuk hadirnya PT Arun di Aceh dengan gasnya luar biasa itu justru tidak memberikan pengaruh nyata signifikan terhadap keberhasilan pembangunan. Kalau kita boleh sampaikan bahwa radius 3 km saja dari di mana Arun dieksploitasi, dieksplorasi itu justru masyarakat masih sangat miskin. Ini kan ketidakwajaran. Betul. Artinya apa? Proporsi pengembalian untuk percepatan pembangunan dari dana migas yang diambil oleh daerah Aceh itu tidak dikembalikan secara proporsional kepada masyarakat Aceh. Oleh karenanya itu kan menimbulkan luka lama. Artinya apa? Percepatan pembangunan di migas itu tidak memberikan ngaruhnya yang signifikan terhadap kebaikan nasib dari masyarakat Aceh. Ini kan ironis. Betul. Ya, ironis. Oleh karenanya pengalaman pahit di mana masyarakat tidak terperbaiki nasibnya karena hadirnya migas, kali ini kalau boleh jangan seperti itu. Artinya siapapun pelaku, siapapun pengelola harus juga berpikir bagaimana daerah sekitar daerah penghasil migas itu mendapatkan layak. Ya, kondong lagi kalau ada isu-isu yang berkembang bahwa dana otsus dihentikan. Menghentikan saya tidak wajar sesungguhnya. Ya. Timbul pertanyaan, Aceh dengan 1% dana otsus berakhir 2027. Kenapa Papua 2,25 tanpa batas? Adilkah itu? Ya. Oleh karenanya saya pikir bahwa kita bukan mengocok-ngocok suasana, ya, tapi siapapun pelaku pembangunan
Siapapun pemangku kepentingan, ideanya berpikir rasional. Proporsi dan profesi itu perlu dihargai. Kalau tidak ada lagi apa masalahnya? Takut ada gangguan lagi di Aceh. Betul. Gangguan di Aceh juga menjadi penyebab kenapa Indonesia juga ribut. Tapi saya yakin bahwa RI1 Pak Prabowo sangat respon untuk masyarakat Aceh. Mereka juga tahu persis berapa besar uang negara habis untuk menyelesaikan persoalan Aceh. Oleh karena ketimbang ribut-ribut, lebih bagus apa yang dapat dihasilkan dari Aceh sebagian besar dikembalikan ke Aceh. Ya. Toh Aceh juga bagian yang tak terpisahkan dari Republik yang tercinta ini. Betul. Pak Prabowo ngerti sekali bahwa Aceh itu bagian dari sesuatu yang harus dibenahi dengan benar. Kemudian suatu saat Aceh akan berubah warna. Kami yakin dan percaya bahwa Pak Prabowo akan membuat Aceh lebih bahagia dari masa-masa lalu. Gitu. Oke, Prof. Nah, ada juga ya, Prof, ungkapan yang mengatakan bahwa di mana orang Islam bersujud, maka di situ pula muncul sumber daya alam, terutama migas. Jadi, bagaimana Prof Muklis melihat hal ini yang ujungnya mungkin bakal menimbulkan konflik? Karena kan sejarah sudah membuktikan keserakahan Belanda ya dulu soal sumber daya alam dan wilayah di Aceh telah menimbulkan potensi konflik selanjutnya di era modern. Bagaimana, Prof? Memang orang-orang pintar melihat daerah-daerah, negara-negara sekalipun yang bersujudnya ke Allah lebih banyak, itu lebih banyak diberikan. Ya, kita bisa melihat. Cuma persoalannya yang kita sampaikan tadi, kadang-kadang sedih juga, tidak rasional. Ya. Kok bisa? Betul. Negara, daerah yang sumber daya alamnya berlimpah, termasuk migas, di sana kita temukan sumber daya manusia yang lemah. Kita cepat puas. Ya. Cepat puas. Oleh karenanya perubahan paradigma sudah harus kita lakukan. Dulu orang-orang Indonesia termasuk orang Aceh bangga dengan keunggulan komparatif. Apa yang tidak pernah ada di tempat lain ada di Aceh. Ya. Apa yang tidak pernah ada di negara lain ada di Indonesia. Itu adalah makanya kita bangga. Aceh daerahnya luas, Indonesia daerahnya subur, punya berbagai sumber daya alam, di laut banyak ikan, di gunung banyak hasil tambang, di mana-mana ada. Ada hasil alam yang sangat luar biasa. Persoalannya yang sekarang adalah setelah itu ada mau apa? Betul. Coba lihatlah, tidak hanya di Aceh, tidak hanya di Indonesia, negara manapun yang memang Allah takdir berikan hasil lebih banyak, tapi sayangnya manusia itu sangat cepat puas karena mereka justru melihat itu adalah sunnatullah. Ya, oleh karenanya sebagai umat manusia, sebagai orang Islam, tentunya kita harus menumbuhkan kreativitas agar sumber daya alam yang ada itu mereka bersyukur, meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan juga bisa memberi sesama. Karena orang-orang Islam, daerah-daerah yang penuhnya Islam banyak, itu orang Allah akan berikan itu. Betul. Orang-orang Islam itu juga harus kaya. Ya. Karena rukun Islam yang keempat dan kelima itu adalah rukun ekonomi. Betul. Artinya membayar zakat, kemudian itu berhaji. Kalau 1, 2, 3 mungkin nggak masalah, nggak ada kaitannya dengan rupiah, tapi yang keempat, kelima adalah wajib kita miliki. Wajib. Oleh karenanya orang-orang Aceh idealnya sudah haji semua. Ya kan, haji semua karena sumber daya alamnya oke. Betul. Yang bisa tanggung sendiri, yang nggak bisa tanggung oleh daerah. Tapi ini juga belum, kenapa? Seperti tadi. Makanya ada pertanyaan, kok bisa Papua ya, itu 2,25 tidak pernah berakhir masanya, kenapa Aceh hanya 1% berakhir 2027? Ini kan pertanyaan baru. Ya. Kalau ini dipanas-panasin kan sumber konflik baru. Ya. Oleh karenanya saya pikir bahwa instrumen oleh pemerintah pusat idealnya juga mempertimbangkan keadilan, mempertimbangkan kekhususan Aceh. Setelah diberi otonomi khusus, ada lagi kekhususan dalam bentuk percepatan pembangunan melalui penyediaan anggaran yang berlebihan, yang bagus, termasuk yang bersumber dari dana migas ini. Betul. Karena memang seperti yang tadi Prof katakan, ironinya adalah dengan sumber daya migas yang melimpah ini, tetapi tampaknya tidak bisa dikelola dan akhirnya menimbulkan ketimpangan tersebut ya terhadap masyarakat di Aceh khususnya, seperti itu, Prof. Lalu Prof, kita juga ingin mengetahui bagaimana Prof melihat implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 terkait pengelolaan migas di Aceh dengan dibentuknya BPMA dan kehadiran SKK Migas ya, Badan Pengelola Migas Aceh itu, Prof. Bagaimana Prof melihat aturan ini? Itulah barangkali ironis yang kedua itu. Oke.
bahwa sebenarnya pemerintah pusat sudah mencoba berusaha menyesuaikan dengan kondisi faktual lapangan. Kalau daerah lain dikenal dengan SKK Migas, Aceh dikenal dengan BPMA-nya. Artinya apa? Artinya bahwa pemerintah pusat memandang perlu setiap kebijakan mengakomodir Aceh. Sehingga disebut Roma kan, SKK Migas, Aceh namanya BPMA. Pemerintah memang sudah punya niat baik di pusat. Memberikan sesuatu yang lebih dibandingkan dengan daerah lain. Cuman sayang dalam implementasinya justru nama hanya sepotong nama. Ya, jadi tidak ada kekhususan, ya kan? Malah kekhususan yang lain orang lihat justru tidak seperti sebuah harapan. Misalnya orang baru tahu sudah masuk wilayah Sumatera Utara, kenapa? Jalannya sudah mulus, ya kan? Kalau tadi kita duduk di busnya goyang-goyang, itu masih Aceh. Itu masuk batas Sumatera Utara sudah nyaman. Padahal sebagian besar apa yang ada di Aceh justru dipasarkan di Medan. Oleh karenanya saya pikir hilirisasi di Migas nanti juga perlu di Aceh. Kan orang Aceh itu daerah penghasil gas. Sudah hasil gas dalam bentuk LNG, LPG-nya dari Medan. Nah, artinya bahwa program hilirisasi yang bisa mendongkrak pencipta lapangan pekerjaan, menambah penghasilan masyarakat, idealnya sudah harus menjadi rangkaian kebijakan dari pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan Aceh yang sekarang masih tertinggal, dan kami ingin bebas dari sebutan daerah termiskin di Sumatera. Betul. Kan? Daerah migas masa orangnya miskin, kan ironi. Ironi. Ini perlu obat-obat khusus, resep khusus dari pemerintah terhadap situasi yang ada. Di existing condition Aceh sekarang seperti itu. Ini saya berbicara objektif rasional sebagai seorang akademisi. Berbicara apa adanya, itu fakta. Karena justru seharusnya pembangunan di Aceh dipercepat. Iya, idealnya. Kan jadi role model harusnya. Kan jadi role model apa yang ada di Aceh, pemerintah pusat belajar. Misalnya kita mengenal MPU. MPU dari Aceh. Kan? Konsep-konsep yang ada di Aceh, Bapeda, jadi Bapena sudah di Aceh. Dulu memang beberapa konsep-konsep pembangunan akhirnya dari Aceh. Masa Aceh bisa tertinggal seperti ini? Ada something wrong tentunya. Betul. Ya, termasuk orang Aceh juga belum tentu benar semua. Artinya kita juga harus korektif bahwa kita juga perlu perbaikan cara pikir, pola pandang, konsep-konsep terapan yang mestinya ada, ya kan? Kemudian kita yang paling penting pelibatan. Jangan jadikan orang Aceh sebagai penonton dari mereka permainan-permainan mereka. Permainan terutama di sektor migas. Libatkanlah masyarakat, para akademisi, ya kan, para ahli. Orang Aceh tidak sebodoh yang orang bayangkan juga. Iya. Berarti sejauh ini, Prof, tidak ada atau minim keterlibatan publik. Sangat minim. Malah kita jadi penonton. Ya, jadi bahkan akademisi sekalipun. Akademisi sekalipun jadi penonton. Jadi kita kadang-kadang tidak pernah tahu mana tentang Aceh. Nah, kalau orang bicara ada gas Aceh, ada sekian gas Aceh, ada sekian dari Aceh, kita bingung juga. Masa ekonom profesor yang nggak ngerti? Jadi artinya bahwa ada pengelabuan data, ada sesuatu yang tidak tersampaikan dengan benar, sehingga bahwa dunia akademik kadang-kadang menjadi penonton dari sebuah penyelenggaraan pembangunan yang ada di Aceh. Ini kan tidak seharusnya seperti itu. Lihat negara maju. Orang-orang pintar dilibatkan, orang-orang lokal dilibatkan. Sebab ada tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral. Ini masa tadi di daerah dekat radius 3 km dari Arun, masyarakat tidak tumbuh dan berkembang. Mereka tetap jadi miskin. Malah lebih miskin dari yang lain. Kan nggak mungkin harusnya. Kalau mereka dilibatkan, mereka disekolahkan, mereka diajarkan, diberi pelatihan, ikutkan dalam kegiatan sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya, tentu itu tidak mestinya terjadi. Betul. Normalnya tidak terjadi. Normalnya tidak terjadi. Betul. Lalu masih terkait kebijakan aturan juga ya, Prof. Menurut Prof Muklis, apakah Konun nomor 2 tahun 2008 tentang alokasi hasil migas Aceh dengan kabupaten atau kota sudah berkeadilan dan meminimalisir konflik, atau justru sebaliknya, Prof? Justru itu kanun itu kalau di lain namanya perda. Perda, oke. Cuman dalam proses pembahasan perancangan perda di Aceh sebagian besar itu juga masih kurang melibatkan para expertnya. Malah beberapa draft kanun disiapkan dari sini. Di sini disiapkan untuk perlu di sana. Kalau dibahas pelibatan masyarakat secara intensif dari berbagai pihak, tentu akan berkualitas dan sebagian besar bisa diimplementasikan.
Oke, artinya bahwa penggodokan kanun, penggodokan peraturan-peraturan daerah yang terkait dengan upaya-upaya percepatan pembangunan terkait dengan sumber pemasukan, idenya dibahas dengan tuntas, termasuk melibatkan para perguruan tinggi yang ada di Aceh, melibatkan orang-orang Aceh sehingga rasa memiliki dari kanun yang dilahirkan itu tetap ada, tidak hanya menjadi pajangan barang-barang mewah, kanun, tetap kanun, implementasi tidak seperti itu. Di ke depan kita berharap setiap output dalam bentuk produk hukum dihasilkan oleh sebuah daerah, oleh sebuah negara, melibatkan para pihak sehingga para pihak juga ikut bertanggung jawab terhadap apa yang sudah mereka ikut memikirkan, merancang dan kemudian menetapkan secara bersama melalui lembaga formal di negara yang tercinta ini. Oke, Prof. Nah, lalu Prof, kembali ke soal pengelolaan migas Aceh lagi ya, Prof. Menurut Prof, seperti apa sih idealnya kombinasi pengelolaan migas Aceh antara pemerintah Jakarta ya, pusat, dan pemerintah Aceh? Idealnya seperti apa, Prof? Ya, kalau secara ideal, saya pikir sebagian terbesar kembalikan ke daerah lah. Ya, apalagi ada alasan-alasan mengapa mesti lebih banyak proporsinya ke daerah. Karena Aceh sedang tatkala nanti Aceh sudah makmur, proporsinya ke pusat nggak apa-apa. Sebab Aceh juga ikut memberikan kontribusi bagi percepatan pembangunan Indonesia. Ya kan? Cuman dalam konteks seperti sekarang, artinya proporsinya idealnya adalah lebih banyak ke Aceh. Sekurang-kurangnya sama lah. Jangan Aceh hanya proporsinya sisa-sisa lah. Ya kan? Beri yang terbagus karena ada alasan mengapa Aceh harus lebih banyak. Kemudian infrastruktur kita masih sangat terbatas. Itu masih diperlukan dukungan dana pemerintah pusat melalui hasil-hasil yang ada dari Aceh, tentu itu lebih banyak. Setelah Aceh makmur, tentu Aceh juga nggak terlalu serakah kok. Buktinya dari zaman ke zaman sudah teruji orang Aceh itu lebih peduli terhadap percepatan daerah lain. Dia sebagian besar yang ada di Aceh itu tidak ada masalah. Justru kita hidup itu untuk semangat pengabdian lebih menonjol ketimbang, maaf kalau ini agak sedikit ekstrem, orang Aceh itu lebih nasionalis ketimbang daerah-daerah lain. Itu Belanda, Jepang, orang Inggris semua akui. Kalau kita mau dulu terpisah, sudah terpisah. Tapi kita nggak mau. Orang Aceh adalah bagian yang tak terpisahkan dari Republik tercinta ini. Oleh karenanya, kalau ada orang ganggu Indonesia, orang Aceh dulu berada di depan untuk mengusir mereka, termasuk menghantam mereka. Dan kita siap untuk itu. Jangan mengganggu Indonesia. Karena Indonesia adalah orang yang harus mengawal pertama adalah orang Aceh. Makanya nolnya Indonesia ada di Aceh, jangan lupa. Ini kadang-kadang yang sedihnya lupa. Kilometer nol di Indonesia ada di Sabang. Tetapi Sabang Indonesia Aceh yang di Sabang itu justru terlupakan. Lupa dia di tengah, di mana-mana yang lain, lupa ke daerah di mana nolnya Republik itu ada di Aceh. Betul. Nah, tapi Prof, apakah Prof yakin nih jika sejumlah kesepakatan tercipta dalam pengelolaan migas atau tambang di Aceh ini akan lebih kondusif, Prof? Yang pertama, sebagian besar bahwa perang itu kan bisa diakibatkan karena ketimpangan pembangunan. Ya kan, orang ini kan merasa masa ke Jakarta, kemana-mana lain justru lebih bagus ketimbang kita enggak. Jadi kecemburuan sosial itu menjadi inspirasi awal orang bisa melakukan perlawanan. Ya kan, oleh karenanya kita tidak perlu berlebih masyarakat Aceh. Artinya proporsional saja, lakukan percepatan pembangunan sama dengan daerah lain, apalagi ditunjang oleh pendapatan, oleh hasil alam yang ada. Saya pikir itu salah satu obat. Satu obat yang bisa menyelesaikan persoalan Indonesia melalui konflik di Aceh. Orang Aceh itu bukan pemberontak. Tapi tak kalah dizalimi berlebihan, hasil alam tidak dibagi, jadi penonton bagi percepatan pembangunan daerah lain. Ya kan, jangankan saya dan teman-teman yang Aceh, tapi orang lain juga merasa seperti itu. Oleh karenanya berlaku adillah kamu. Okay? Nah, karena kalau kita berlaku adil, itu tuntutan seorang pemimpin pada berbagai jenjang, keadilan yang membuat kita indah. Hidup itu adil. Adil dalam pemerataan, merata dalam keadilan. Aceh butuh itu. Betul. Karena justru malah menjadi pusat atau ranah eksploitasi juga, Prof. Jadinya. Sumber daya alamnya. Ya, justru itu makanya tadi kita berharap bahwa siapapun penyelenggara pembangunan, pelaku pembangunan, pertama lihatlah secara proporsional dan profesional.
Orang Aceh bisa dilatih, dia lebih setia dengan negara ini, dia punya keterampilan, dan orang Aceh juga tidak bodoh-bodoh amat. Oke. Karena orang Aceh itu sesungguhnya adalah, sebagai saya sampaikan tadi, orang Aceh itu asalnya orang Arab, orang Cina, orang Eropa, orang Hindustan. Idealnya secara hukum Mendel, ya, siapapun yang dilahirkan dari perkawinan silang, itu IQ-nya di atas rata-rata. Orang Aceh itu tidak bodoh-bodoh amat sih. Saya termasuk yang bodoh tapi sudah profesor. Nah, kira-kira artinya bahwa dari zaman ke zaman IQ orang Aceh itu memang di atas rata-rata nasional. Ini bukan saya ngomong tapi boleh tes. Kenapa? Karena hukum Mendel menyatakan perkawinan silang itu akan melahirkan generasi yang rata-rata lebih bagus dari ketimbang kita sendiri. Makanya Islam nggak boleh kawin sesamanya. Nggak boleh sesama keturunan yang sedarah itu nggak boleh. Kenapa? Saya takut nanti anak-anaknya nggak bagus. Makanya diajak bahwa silang perkawinan itu menjamin generasi itu lebih cerdas, kemudian lebih bagus secara integrasi kemerdekaan, integrasi lintas pulau, integrasi antar umat itu lebih bagus. Oke, Prof. Kemarin beberapa riset yang kami lakukan secara global itu sudah memasuki perebutan kembali soal sumber-sumber energi, perebutannya gitu, Prof. Perebutan sumber-sumber energi secara global nih, secara masif dari manapun, tidak hanya di Indonesia. Menurut Prof seperti apa? Saya pikir itu adalah sesuatu yang ideal ya. Ideal karena ketakutan yang berlebih adalah orang-orang yang berada pada sebuah lintas negara, pada sebuah negara yang memiliki sumber daya alam, sumber energi itu kan bisa menjamin. Bisa menjamin masa depan lebih indah. Betul. Itu yang tadi kontroversi. Tadi kita sebutkan secara ilmiah, kita temukan sumber daya alam berkorelasi dengan sumber daya manusia. Betul. Sumber daya alam oke, sumber manusia tidak. Jadi, sekarang ternyata pada konteks masa depan, daerah negara yang punya sumber energi yang bagus itu akan menjamin keberlanjutannya ketimbang tidak. Cuma sekarang kalau hebat Jepang, orang Korea, orang Cina, kalau kita tidak jual sumber daya alam, dia mau apa? Tidak ada. Oleh karenanya, berbahagialah menjadi warga negara Indonesia, berbahagialah kita tinggal di Indonesia, kita punya dua sisi itu. Kita punya sumber daya alam walaupun ada daerah, dan kita punya sumber daya manusia yang Ini dua sisi. Jadi nanti kita integrasikan antara sumber daya alam dan sumber daya manusia. Oleh karenanya, negara yang sumber daya manusianya dia juga agak sedikit susah. Kalau tidak ada sumber daya energi. Oleh karenanya kita bersyukurlah, dan kemudian ke depan, makanya teori yang mereka ajarkan sekarang kan berubah. Tadi baru kita sebut terjadi perubahan paradigma dari keunggulan komparatif ke keunggulan kompetitif. Apa yang tidak ada dulu di Jepang sekarang bisa ada. Dulu ada pengembangan, dulu kita andalkan dengan tanah yang subur, sekarang ternyata hidroponik membutuhkan lahan yang sangat sedikit. Ke depan gitu juga, ternyata keunggulan komparatif tidak bisa menjamin karena hidup itu ada interdependensi. Sehingga paradigma berubah lagi menjadi paradigma keunggulan kompetitif berubah mengacu kepada keunggulan kooperatif. Tidak ada yang tidak saling butuh. Orang kaya butuh pada miskin, orang miskin butuh pada yang kaya. Pusat butuh daerah, daerah butuh pusat. Inilah yang sinergitas yang perlu kita bangun. Kita tidak boleh ego, pusat tidak boleh ego, daerah juga tidak boleh ego. Aceh tidak boleh ego dengan sumber daya manusianya. Bahwa Allah berikan di Aceh, kenapa? Karena orang Aceh karena sembah sujudnya bagus, dia hadir untuk umat. Jadi orang yang sangat bermakna dalam konteks Islam adalah orang yang sangat bermanfaat bagi yang lain. Siapapun yang lebih bermanfaat orang lain itulah yang dianggap paling hebat. Makanya kita tidak boleh sombong. Orang-orang Aceh tidak boleh sombong dengan sumber daya alamnya. Kenapa? Islam mengajarkan kita agar kita tidak boleh membusungkan dada. Wala tasifil ardi marha. Bila engkau berjalan di muka bumi termasuk di Aceh tidak boleh berbusung dada. Walaupun kita punya sumber daya alam yang berlimpah. Dan orang Aceh istiqamah dengan hal seperti itu. Oke, baik Prof. Nah, tadi masih bicara soal masa depan lagi ya Prof ya. Sejumlah negara Timur Tengah sedang ngeset ulang sistem ekonominya pasca habisnya cadangan minyak mereka. Nah, untuk Aceh yang baru mulai merestart mesin minyak, langkah apa yang disiapkan guna mengantisipasi hal ini? Karena kalau kita lihat di Kota Lok Somawe, Rantau Perlak, Pangkalan Susu, Pangkalan Brandan pernah jaya kan
Prof ya, dan sekarang mungkin hanya tinggal kenangan. Nah ini langkah apa yang sebaiknya dilakukan, Prof? Itu bagus, sebuah pemikiran yang original ya, bahwa kita tidak mungkin berkutat pada sebuah kelaziman, pada sebuah kebiasaan, pada sebuah situasi, tapi kita harus dynamics. Yep. Orang Aceh sebenarnya tidak terlalu susah, karena orang Aceh sebelum gas ditemukan, belum tahu mereka ada, orang Aceh itu jaya justru karena bisnisnya, bukan karena sumber daya alam manusianya. Jadi ditemukan meriam nada sucupa, perbaikan pendapatan, dikenal dalam dunia internasional bukan karena migasnya, bukan karena sumber daya alam, tapi karena sumber daya manusia yang bisa lintas dunia. Kita lihat ketergantungan Malaysia, Thailand, Birma, itu sampai ke India, ke Aceh itu karena bisnisnya, bukan karena ladang gasnya, bukan karena sumber daya alam manusia. Oleh karenanya reformulasi strategi masyarakat Aceh pasca migas itu telah dilakukan dan kita hanya kembali ke situasi lama yang pernah Aceh berjaya. Jadi kita adalah komprehensif masyarakatnya. Kita siapkan masyarakat entrepreneur yang bagus, bahwa banyak juga orang hidup bukan karena sumber daya alamnya. Ya, malah sebaliknya. Dan sebaliknya daerah-daerah yang angker, yang minim sumber daya alam, kita temukan sumber daya manusia yang cerdas. Betul. Lihat orang Cina ada apa? Lihat orang Korea ada apa? Lihat orang Jepang ada apa? Malah Jepang maju setelah dibomnya Hiroshima dan Nagasaki. Mereka berpikir, mereka menemukan sesuatu format kehidupan yang dengan format kehidupan itu mereka lebih jaya dari di mana daerah negara-negara yang punya sumber daya alam berlebih. Malah Indonesia itu kalau memang diperlukan stop sumber daya alam, jangan eksploitasi. Sebab kita juga perlu kita kawal, kita jaga masa depan bangsa ini. Jangan tinggalkan generasi yang lemah, itu bisa berbahaya. Salah satunya untuk menyelamatkan generasi ke depan, jangan semua hasil alam yang ada di Indonesia dieksploitasi sekarang juga. Simpan sebagian untuk kesiapan mereka di masa depan. Kita sudahlah. Sebab Allah berikan sesuatu, kita juga punya harapan masa depan. Indonesia ini bukan tergantung kita aja, tergantung juga masa depan bangsa ini, masa depan orang-orang setelah kita. Oleh karenanya tugas kita dengan sumber daya yang ada, kita perbaiki generasi. Karena generasi yang cerdas, yang kuat adalah amanah yang harus kita emban bersama mulai sekarang. Jangan paksakan habis terus gas alam. Jangan paksakan habis terus sumber daya alamnya. Berpikir juga kita untuk generasi ke depan. Itulah bagian dari sebuah perjuangan panjang yang harus kita pikirkan sekarang. Oke. Nah, Prof. Jadi kalau menurut Prof sendiri, sejauh mana Aceh mampu memanfaatkan kekayaan alamnya secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Ya, di Aceh juga makanya diperlukan pemimpin-pemimpin yang nasionalis, pemimpin nasionalis yang regionalis. Artinya bahwa orang-orang Aceh, para pemimpin yang ada di Aceh diberi kesempatan untuk bisa berbuat, jangan dikekang. Yang kedua, optimalkan pemanfaatan sumber daya manusia. Artinya jangan orang-orang yang cerdas, yang pintar tidak dipakai, yang pakai tidak cerdas. Ya kan? Jadi sebuah sistem yang aman melibatkan orang yang pintar untuk sebuah penguatan ke depan. Aceh diperlukan juga pembelajaran khusus, mengoptimalkan dana yang ada, sebab menggunakan kadang-kadang jauh lebih sulit daripada mendapatkannya. Orang-orang kita kadang-kadang mendapatkannya mudah, kemudian tidak optimal. Inilah yang kadang-kadang juga ada kontribusi mengapa Aceh itu daerah miskin. Tidak semuanya salah pemerintah. Kemungkinan besar bahwa pemerintah daerah juga apatis. Apatis karena mereka sering nggak ada. Begitu ada, dia lupa. Dia lupa karenanya lupa pola masyarakat, lupa pembangun, sehingga Aceh menjadi daerah tertinggal yang tidak sepatutnya terjadi di Republik tercinta ini. Nah, Prof, mungkin ini yang terakhir dari saya ya. Sejauh mana agroindustri dan sektor migas berperan dalam membangun perekonomian Aceh di masa depan? Inilah yang kita sebut tadi, bahwa pemerintah melalui pengambil kebijakan di pusat dan di daerah diperlukan program-program agroindustri. 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 Kenapa mesti agroindustri? Aceh selain sumber daya alam yang ada di perut bumi, juga ditakdirkan Tuhan sumber daya alam dalam bentuk area-area pertanian yang sangat luar biasa.
Sangat luar biasa. Cuman kita di Aceh itu masih berkutat di on farm saja. Di on farm, sementara di off farm hulu dan hilir itu terabaikan. Kita di hulu masih masalah, di hilir masih bermasalah, di supporting system masih sangat lemah. Karenanya integrasi ke depan yang diperlukan adalah optimalisasi agroindustri melalui penyiapan optimalisasi dari on farmnya, di off farm hulunya, di off farm hilirnya, serta kontribusi pemerintah dalam berbagai penyiapan infrastruktur untuk percepatan. Kemudian yang kedua diperlukan hilirisasi. Artinya bahwa semua hasil output dari sektor pertanian diolah dulu di Aceh, baru kemudian dipasarkan sehingga nilai tambah diperoleh. Sekarang kan enggak. Kami kalau orang Aceh tahu persis, begitu banyak kebun-kebun sawit setiap hari diangkut CPO, tapi kami masyarakat Aceh beli minyak goreng, minyak makan itu dari Medan. Dari Medan. Artinya apa? Nilai tambah dari sektor-sektor pertanian sebagian besar di luar dilakukan, kemudian dibalikkan Aceh menjadi pasar bagi produk mereka. Ini kan sesuatu yang unik. Makanya pemimpin di Aceh jangan tinggal diam, mereka harus responsif terhadap situasi yang ada. Diusahakan percepatan pembangunan melalui pengembangan agroindustri, di mana hilirisasi adalah bagian terpenting agar nilai tambah yang menjadi sumber pemasukan masyarakat dan daerah itu bisa diperoleh dari hasil agroindustri itu sendiri yang ada di Aceh. Demikian. Oke, Prof. Nah, satu lagi ya, Prof. Ya, harapan Prof. Muklis terkait kondisi sumber daya alam ya, khususnya migas di Aceh ya, sebagai akademisi, sebagai pengamat, dan khususnya sebagai masyarakat Aceh, apa harapan Prof? Yang pertama diperlukan transparansi ya, artinya bahwa pemerintah melalui orang yang terlibat juga menyampaikan kepada masyarakat apa yang ada di Aceh. Kemudian termasuk menyiapkan orang-orang yang bisa mengambil peran di situ. Betul. Akademisi juga berpikir bagaimana lapangan pekerjaan di sektor migas juga disiapkan. Jangan begitu kita buka, orang Aceh jadi penonton. Semua yang diterima orang-orang luar. Kemudian ada sedikitlah protek dalam masyarakat lokal, walaupun sedikit lemah-lemah. Artinya mereka diajarkan, dididik, kemudian diberi kesempatan untuk bisa bekerja. Karena lapangan pekerjaan di Aceh juga semakin hari semakin sempit. Kemudian migas memberikan pendapatan yang lebih, ya, sehingga optimalisasi dari dana migas yang ada, idealnya pemerintah Aceh pada berbagai level juga berpikir bagaimana bisa mengoptimalkan. Pemerintah pusat punya political will, bahwa mereka juga berharap bahwa memperbesar penerimaan luar Aceh, kemudian menjaga agar pemanfaatan dana migas itu bisa optimal dan bisa dirasakan bagi percepatan pembangunan Aceh, bisa membuat masyarakat Aceh lebih nikmat, lebih bahagia dari kondisi masa lalunya. Kemudian orang-orang yang diperlukan pelibatannya jangan hanya mengakomodir kepentingan politik semata, tapi kepentingan-kepentingan kepintaran, kelihayan, keahlian itu justru menjadi pertimbangan utama. Akhirnya bahwa setelah kepada perencana pembangunan yang ada di Aceh, dianya juga rencanakan apa yang diperlukan, jangan rencanakan apa yang tidak diperlukan. Kadang-kadang lebih sedih lagi, yang direncanakan tidak dikerjakan, yang dikerjakan tidak direncanakan. Ini kan sesuatu yang terbalik ya, Prof. Jadinya. Kita berharap bahwa semua pemangku kepentingan yang ada di Aceh dan di pusat itu care terhadap percepatan pembangunan Aceh melalui dana migas ini, dan semua ke depan setelah pertemuan ini dilakukan, ada masyarakat, ada para pemangku kepentingan responsif untuk kepentingan ibadah percepatan pembangunan Aceh ke depan. Terima kasih. Baik, Prof. Muklis. Ya, teman-teman, tadi kita baru saja berbincang dan berdiskusi dengan Prof. Muklis ya terkait kondisi migas ya, yang sampai saat ini memang masih ya, Prof, ya, dan masih menjadi isu yang hangat dan diperbincangkan karena memang situasinya di sana itu mungkin pembangunannya tidak memadai dan fasilitas tidak yang dimana justru sumber daya alamnya itu paling kaya di sana gitu ya. Dan bagaimana mungkin kita ingin dengan adanya diskusi ini ya, Prof, teman-teman dan juga pemerintah daerah maupun pemerintah pusat bisa mengambil secara bijak dari hasil pembahasan kita hari ini. Baik teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.
menyatakan berhenti.